Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melika Rahmawati dari Prodi Desain Komunikasi Visual Kampus ITB Ahmad Dahlan Ciputat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai dosa besar, salah satunya yaitu durhaka. Jadi durhaka adalah segala bentuk perilaku yang menunjukkan ketidaktaatan kepada seseorang yang didurhakai. Ketidaktaatan bisa dalam bentuk perselisihan atau menyakiti hati seseorang yang didurhakai tersebut. Durhaka kepada orang tua atau ayah dan ibu di dalam bahasa Arab disebut uququl walidain. Lalu durhaka kepada ibu di dalam bahasa Arab disebut uququl ummahat. Jika perselisihan itu hanya tersimpan di dalam hati dan tidak diungkapkan, tidak diucapkan, tidak dilakukan, itu masih maklum. Artinya selama seseorang masih bisa menjaga sikap dan hati seseorang, itu masih belum bisa disebut durhaka. Sebab durhaka itu adalah perilaku, bukan sekedar gerak hati yang diatur oleh manusia. Dan lagi, perselisihan atau perbedaan pendapat yang menyakitkan hati orang tua itu tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk ucapan, sikap badan, atau perilaku. Dan durhaka juga itu tidak hanya durhaka kepada orang tua saja atau ayah dan ibu, tapi juga ada durhaka kepada suami, durhaka kepada Allah dan Rasul. Contoh-contoh durhaka kepada Allah dan Rasul itu dicontohkan dalam kisah-kisah kaum terdahulu. Sepintas, durhaka tampak terkait dengan dolim, meletakkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya. Lalu di sini ada hukum durhaka. Hukum durhaka itu haram, tetapi pada kasus-kasus tertentu hukum ini bisa berubah menjadi boleh. Dapat diambil kesimpulan, taat kepada orang tua itu bersyarat. Sebaliknya, durhaka kepada orang tua itu juga tidak sepenuhnya haram. Ini jika mendurhakai orang tua itu adalah bagian dari menjaga ketaatan seseorang kepada Allah. Selanjutnya ada macam-macam durhaka. Ada durhaka kepada Rasul. Durhaka kepada Rasul adalah ketidaktaatan seseorang kepada Rasul. Bukan hanya dengan menyakitinya saja, dengan tidak mengindahkan nasihat dan perintahnya, itu sudah termasuk dari bagian kedurhakaan kepada Rasul. Inilah mengapa seseorang harus mengenal dan mempelajari apa yang sudah diajarkannya. Kesunahan-kesunahan yang Rasul lakukan harus dijadikan suri tauladan. Lalu durhaka kepada orang tua. Dalam komunikasi orang tua, kadang-kadang anak dan orang tua itu berdebat atas hal tertentu. Hal-hal ini adalah bagian dari perselisihan yang sangat mengarah pada durhaka. Jikapun memang harus berdebat, harus dilakukan dengan baik agar tidak menyakiti hati orang tua. Namun jika yang menjadi persoalan adalah hal-hal yang sifatnya khilafiyah atau bukan hal pokok dalam agama, sebaiknya hindari perdebatan, lakukan secara halus. Yang terakhir adalah durhaka kepada suami. Seorang perempuan yang sudah menikah memiliki kewajiban. Kewajibannya itu adalah taat kepada suami. Kewajiban ini tentu memberi nama durhaka pada orang yang berlaku sebaliknya. Jika seseorang sudah tahu hak dan kewajibannya, dia bisa menimbang secara matang sikap-sikap yang akan diambilnya. Lebih realistis menilai apa yang telah dilakukannya pada suami, termasuk berkaitan dengan durhaka atau tidak. Semakin taat seorang kepada Allah, maka semakin jauh dia dari perbuatan yang mengarah pada durhaka kepada Allah. Nah, sekian dari penjelasan materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.